tengah berbagai kehebohan yang terjadi di negeri ini, polemik antara Angel Elga dan mantan pengacaranya Deoli Payumara menjadi salah satu yang menuai sorotan publik. Tidak hanya mundur sebagai kuasa hukum Angel dalam kasus kripto, bahkan kemarin Deoli pun resmi melaporkan mantan istri Vicky Prasetyo itu ke jalur hukum. Secara belak-belakan, Deoli bahkan sempat mengancam karir Angel telah tamat dan dia pun harus masuk penjara. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Deoli Payumara menyeret Angel Elga dengan laporan kepolisian? Benarkah ada dugaan tindakan penipuan dan juga penggelapan uang hingga mencapai 6 miliar rupiah? Sementara itu, apa yang membuat Deoli Payumara mundur sebagai kuasa hukum Angel Elga terkait kasus kripto yang kini tengah dihadapinya? Buntut dari perseteruan dengan Deoli Payumara, Angel Elga pun dijauhi oleh para sahabatnya, yakni Tatalim dan Ozi Syaputra. Lantas, apa alasan mereka melakukan hal tersebut, bahkan sampai mundur untuk menjadi saksi dalam kasus kripto yang dihadapi oleh Angel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, bak badai yang tiba-tiba menghantam pusaran polemik antara Angel Elga dan mantan kuasa hukumnya Deoli Payumara kini menuai sorotan publik. Berawal dari permintaan tolong untuk diorbitkan menjadi artis hingga menjadi kuasa hukum Angel yang terjerat kasus kripto, namun kini justru berujung ke jalur hukum. Ya, secara resmi, kemarin malam Deoli pun melaporkan Angel Elga ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan. Saat ditemui oleh awak media, Deoli pun juga memberikan pernyataan atas laporan polisinya terhadap mantan istri Vicky Prasetyo tersebut. Malam hari ini, saya Deoli Payumara, Sarjana Hukum Sains Psikologi, saya hendak melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan dengan saya laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ini saya lapor malam-malam ya, jam setengah 12 malam. Perkara penipuan dan atau penggelapan dengan terlapor Angel Elga, korban Deoli Payumara, Sarjana Hukum Sains Psikologi, saksi-saksi Ozi Syaputra dan Tatalim. Permasalahan di antara Angel Elga dan Deoli Payumara berlangsung beberapa waktu belakangan ini. Saking geramnya di hadapan kamera awak media, Deoli pun sempat mengancam kepada Angel bahwa karirnya akan segera tamat. Ya, menurutnya Angel pun harus bertanggung jawab atas dugaan penipuan dan juga penggelapan yang ia lakukan, bahkan harus mendekam di balik jeruji besi. Saya sampaikan sejak hari inilah tamat karirnya Angel Elga. Tamat karirnya Angel Elga. Tamat karirnya Angel Elga. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Angel Elga bisa sampai dilaporkan oleh mantan pengacaranya sendiri di hari yang sama dengan pengunduran diri Deoli sebagai pengacaranya? Yang jelas, Deoli pun juga menguak kerugian yang dialami oleh dirinya akibat dugaan penipuan Angel tersebut yang tentunya tidak main-main. Deoli pun juga mengaku telah menggelontorkan uang senilai 6 miliar rupiah untuk Angel Elga.
Total kerugian adalah sekitar 5-6 miliar, tapi saya cuma kasih kode tulisan Angel di sini. Saya diminta oleh dia untuk beli Hermes seolah-olah harus ada gimmick. Nah, Hermes senilai 3 miliar, ada buktinya semua di saya. Saya serahkan ke penyidik Polres Selatan. Kemudian dia minta Louis Vuitton, dia minta tas-tas, dia minta kamera, dia minta laptop. Oh tentu saya siapkan, termasuk baju-baju. Termasuk ada salah satu gelang yang katanya buat seseorang di wilayah produser atas, saya nggak percaya. Tapi saya kasih juga, gitu kan. Mana ada kasih ke produser sampai gelang senilai 300 sekian juta kan. Tapi saya harus kasih juga, karena saya perlu dia. Sebelum melaporkan ke polisi atas dugaan penipuan dan juga penggelapan, apa yang membuat Deoli Payumara untuk mundur sebagai kuasa hukum Angel Elga terkait kasus kripto yang kini tengah dihadapinya? Apa yang sebenarnya terjadi di Bali hingga membuat Deoli pun akhirnya merugi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebelum melaporkan Angel Elga ke pihak kepolisian terkait dugaan penipuan dan juga penggelapan, di hari yang sama, Deoli Payumara pun juga membuat kehebohan dengan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Angel Elga. Pertanggal 22 Agustus 2022, Deoli pun juga mendadak menyatakan mundur dan tidak lagi membela Angel Elga dalam kasus penipuan bisnis kripto yang merugikannya hingga 100 juta rupiah. Melalui surat yang ia tunjukkan ke hadapan awak media kemarin, secara gamblang Deoli pun juga meresmikan jika dirinya tidak lagi menjadi kuasa hukum Angel Elga. Di balik pengunduran dirinya yang begitu menghebohkan, apakah Deoli Payumara sudah menyelesaikan semua tugasnya sebagai kuasa hukum Angel Elga? Pada hari ini juga saya dengan kurir akan mengirimkan surat pengunduran diri melalui secara langsung kepada Angel ke rumahnya. Kalau dia tidak ada, anggap saja surat ini sebagai pemberitahuan sempurna kepada Angel. Ketika tugas saya dengan Angel sudah selesai sesuai perintah Sinto Gendeng, saya langsung blokir dong, karena udah nggak punya nilai lagi, ya kan? Tapi saya diam aja. Oke, saya serahkan. Yaudah, semua yang sudah dia ambil, saya nggak akan minta tadi. Saya udah bicara, udah biarin aja lah. Yang penting tugas saya, tugas yang diperintahkan Sinto Gendeng sudah oke, sudah selesai. Deoli Payumara saat ini memang menjadi salah satu pengacara yang tengah disorot karena berani berbicara terang-terangan di hadapan publik. Ia pun juga disebut-sebut memberikan uang dengan total mencapai 6 miliar atas perintah seseorang untuk membawa Angel Elga ke Pulau Bali. Uang tersebut diperuntukkan untuk Angel dan semua kebutuhannya, yakni berbagai barang branded. Menurut Deoli, kepergian dirinya ke Bali itu untuk menjalankan sebuah misi yang tidak bisa disebutkan. Cerita palsu. Saya bikin cerita palsu. Benar, kita ke Bali secara faktual, tapi misinya nggak itu. Saya nggak mungkin duet sama orang lain, nggak mungkin kolaborasi. Kan saya udah bilang, saya itu kalau nyanyi sendirian, nggak mungkin ada kolaborasi. Saya selalu bilang begitu, makanya saya sendirian. Nah, kalau saya berkolaborasi dengan orang lain, tentunya bukan kepentingan kolaborasi atau duet. Tentunya ada misi yang berbeda dengan itu. Apa yang diminta kita secara sadar memberikan. Tentunya saya nggak tinggal diam. Loh, saya udah kasih dia honor atas pekerjaan yang saya berikan kok, ya kan? Anggap aja dia terima honor. Artis, wajar dong kita kasih 3-4 miliar kan? Ya kan? Ya kan? Tapi ketika dia mulai menyinggung si Tata, menyinggung Bang Ozi, ini nggak bisa. Saya udah berteman juga dengan mereka. Apalagi di belakang layar dia suka memberikan cerita negatif tentang kawan-kawannya ini. Bahkan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Kita kan orang baik, kita orang pencinta kebenaran. Ini orang ngapain sih kok sampai menghasut orang lain? Saya udah mengalami dunia politik, mengalami dunia artis, dunia seni musik,
mengalami dunia kejiwaan, mengalami dunia preman, mengalami dunia orang susah. Di dunia entertain, saya mengalami sesuatu yang buruk dari ceritanya dia. Kita harus melihat reaksi dan aksi dan reaksi netizen. Buntut dari perseteruan dengan Deoli Payumara, Angel Elga pun kini dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Tata Lim dan Ozy Syaputra. Lantas apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Bahkan sampai mundur untuk menjadi saksi dalam kasus kripto yang dihadapi oleh Angel Elga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Tak hanya kehilangan kuasa hukum dalam kasus kripto yang tengah dihadapinya, buntut dari permasalahan ini, Angel pun juga dijauhi oleh para saksinya. Mereka adalah Ozy Syaputra dan Tata Lim yang menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi dalam kasus kripto Angel Elga. Diungkapkan oleh Tata Lim dan Ozy Syaputra, mereka merasa tidak nyaman dengan perlakuan Angel sehingga mereka pun memilih untuk menjauh karena tidak ingin memperbesar masalah. Tim kami ini, para saksi, Tata dan Bang Ozy, kemudian disindir-sindir di Instagram. Maka ketika mereka mengeluh kepada saya dan mereka menyatakan ingin mundur sebagai saksi. Ingin mundur sebagai saksi dari wilayah Angel Elga. Para saksi ini yang sudah membantu sedemikian rupa berhari-hari membantu sedemikian rupa Angel supaya dia bisa tertolong sebagai korban kripto, ternyata dia malah menyindir para saksi yang harusnya menjadi pahlawannya dia sebenarnya. Saya mulai hari ini juga mengundurkan diri untuk menjadi saksi dalam kasus kripto dari Angel, dan alasannya karena memang saya sudah tidak merasa nyaman dengan apa yang beliau tumpahkan kepada semua masyarakat, kepada saya yang di sosial medianya. Saya mengundurkan diri ini tidak ada keterpaksaan, tapi memang dari saya pribadi karena saya tidak mau ada masalah apapun sama dia. Saya juga mengundurkan diri karena juga merasa tidak nyaman karena di sini saya rada tersinggung karena membawa nama keluarga. Bagaimanapun kan ibunya Tata tuh adik ibunya saya kan. Nah, jadi harus saya membackup Tata. Bagaimanapun Tata ini adik saya, adik sepupu saya. Dia ngomong baik-baik gitu. Dia menanyakan kenapa Tata menyampaikan, dia menanyakan gini, Tata tuh ngomong apa ya sama Bang Deoli gitu. Terkait kehebohan yang terjadi, Angel Elga sendiri pun juga belum muncul untuk memberikan klarifikasinya secara langsung di hadapan publik. Di sisi lain, meski mundur dari posisi sebagai saksi, Tata Lim pun juga mengaku bahwa dirinya tidak memendam amarah kepada Angel. Karena sampai detik ini pun, ia masih menganggapnya sebagai sahabat terlepas apapun yang telah terjadi. Lantas seperti apa pesan Tata Lim dan Ozy Syaputra terhadap Angel Elga setelah kini mereka mundur sebagai saksi dalam kasus kripto? Saya sudah tidak nyaman dengan posisi ini. Ya, saya tidak memperlarut atau memperbesar masalah karena gimana pun saya sama dia itu adalah sahabat. Kita semua orang tahu kita sahabat dekat gitu loh. Tapi ya seperti saya bilang tadi, seperti cermin, sahabat itu seperti cermin yang ketika dia menonjok saya sekeras ini, itu apa ya? Saya shock banget gitu loh. Kok saya nggak tahu apapun, saya bisa bersumpah demi Tuhan, bukan saya tidak pernah cerita apapun dengan hal ini. Saya nggak tahu, dan saya itu dapat tudingan banyak dari semua orang. Dan ini membuat saya tuh gimana pun saya punya keluarga gitu loh. Tapi saya berdoa sama Tuhan, dia masih sahabat saya masih mengikhlaskan, saya masih memaafkan. Ya sudah, saya diam aja kemarin itu. Saya tidak banyak yang harus saya bicarakan kayak seperti ini gitu loh. Sampai banyak yang bilang ini juga drama, apalagi yang dibuat gitu loh. Saya sudah maafin, saya sudah ikhlasin, saya pikir saya sudah nggak mau ada urusan apapun dengan hal ini. Saya sudah, gimana pun hubungan saya sama dia dekat, baik sekali sebagai teman ya. Dia salah satu teman contoh yang baik buat saya. Tapi dengan dia seperti kemarin membuat status seperti itu saya kaget gitu loh. Kenapa masih saya? Kenapa nggak bicara baik-baik sama saya by phone?
telepon gitu loh. Kan? Itu saya sendiri sudah bilang diam aja, kita diam aja, sampai dia ingatkan gitu loh. Dia seperti sumbu pendek yang panas, yang marah, dan tiba-tiba dia bikin status seperti itu. Tapi saya pikir ya udahlah, saya pikir biarlah dia marah, nuangkan marahnya, karena saya pikir marahnya dia itu mungkin bagus untuk kesehatan dia gitu loh. Saya nggak mau lah kita saya mau membalas dia, berargumen jelek tentang dia, enggak. Karena bagi saya dia adalah sahabat yang baik buat saya. Namanya sahabat ya tetap sahabat, gimana pun dia pernah baik sama saya akui dia pernah baik sama saya, dan saya juga pun banyak kebaikan saya buat dia gitu loh. Tapi ingatlah kebaikan kita, bukan jangan hanya hal kecil yang belum tahu kebenarannya tapi sudah ngambil keputusan yang seperti ini, yang perjalanan pertemanan kita sekian lama gitu loh. Jadi hancur gara-gara ini. Saya nggak perlu menyampaikan apapun karena bagi saya mau melupakan semua ini. Saya tidak mau berlarut-larut juga dalam hal-hal ini lagi karena saya pikir banyak hal yang harus saya pikirkan, yang saya fokuskan ke depan gitu. Tapi saya sudah ikhlaskan. Saya tidak marah, tidak benci dengan apapun yang dia lakukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.